Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga hari ini masih semangat ya belajarnya. Oke, sebelum mengerjakan tugas pendidikan Pancasila, Bu Pani akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang simbol sila-sila Pancasila dan maknanya. Masih pada ingatkah simbolnya? Apa coba? Sila pertama bintang emas, betul. Sila kedua tali rantai, betul. Sila ketiga pohon beringin, betul. Sila keempat kepala banteng, betul. Dan yang terakhir, sila kelima apa ya? Padi dan kapas, betul sekali. Ada lagunya ya teman-teman. Minggu kemarin kita sudah menghafalnya. Semoga teman-teman masih hafal ya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Setiap isi Pancasila itu ada penerapannya. Nah, di sini Bu Pani akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila. Oke, sebelum dilanjutkan, boleh teman-teman dibuka buku paket halaman 15. Nah, di sini penerapan sila-sila Pancasila ini ada 2 tempat. Yang pertama yaitu di lingkungan rumah. Dan yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah. Di rumah kita tinggal bersama anggota keluarga. Siapa aja coba? Di antaranya ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, dan lain-lain. Terus ada yang nanya, Bu Fani, kenapa kita harus menerapkan nilai Pancasila di rumah? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Apa coba? Nggak tahu? Oke, Bu Fani kasih tahu. Karena dengan kita menerapkan nilai Pancasila di rumah, kita akan membuat anggota keluarga dapat hidup rukun, damai, sejahtera, aman, dan sebagainya. Jadi, penerapan sila Pancasila ini sangat penting untuk kehidupan kita di rumah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, bunyinya ada yang tahu nggak? Ya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu bintang emas. Kenapa coba? Artinya, bangsa Indonesia ini percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, di dalam keluarga juga kita harus menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan. Di antaranya, yang pertama, beribadah bersama anggota keluarga. Kita kan agamanya Islam ya, jadi beribadahnya apa? Benar, sholat. Sholat 5 waktu. Jadi, dengan keluarga itu kita harus menjalankan sholat 5 waktu bersama-sama. Yang kedua, bersama-sama menyiapkan hari raya keagamaan. Nah, hari raya keagamaan orang Islam yaitu apa? Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, bersikap jujur kepada seluruh anggota keluarga. Nah, jadi di dalam keluarga itu kita harus jujur. Gak boleh berbohong sama anggota keluarganya. Tadi anggota keluarga ada siapa aja? Ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sila kedua. Isinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya tali rantai. Nah, artinya bangsa Indonesia ini harus saling bantu dan tolong-menolong di dalam keluarga. Contohnya di antaranya kita menolong anggota keluarga. Misalnya ada mamahnya atau ibunya atau ayahnya sedang melaksanakan kebersihan di rumah. Nah, teman-teman harus bantuin. Bisa bantu nyapu atau bantu mengepel. Yang kedua, menyayangi anggota keluarga tanpa membedakan. Nah, kalau misalnya sama anggota keluarga itu, kita itu harus saling sayang menyayang, harus saling tolong menolong. Contoh selanjutnya menemani adik bermain. Misalnya ada yang punya adik nih,
Terus mamahnya lagi masak. Nah, mamanya bilang, "Dek, tolong temenin adikmu dulu dong." Nah, teman-teman harus membantu mamahnya yang sedang memasak, yaitu menjaga adiknya atau menemani adiknya bermain. Itu penerapan sila kedua. Oke, lanjut, yaitu sila ketiga. Isinya Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Artinya bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman di dalam keluarga. Jadi kita harus tetap bersatu meskipun memiliki keragaman yang berbeda-beda. Contohnya yaitu menghargai perbedaan hobi dengan anggota keluarga. Misalnya kakaknya suka main bola, adiknya suka main sepeda. Itu teman-teman gak boleh berantem karena beda hobi. Karena sesuai penerapan sila ketiga, teman-teman itu harus saling menghargai perbedaan. Walaupun di anggota rumah berbeda-beda hobinya. Baik, contoh kedua yaitu mementingkan kepentingan seluruh anggota keluarga di atas kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut yaitu penerapan sila keempat. Lambangnya apa coba? Ya, kepala banteng. Isi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya bangsa Indonesia ini terbiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam mengambil keputusan. Begitupun di dalam keluarga, kita harus tetap bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Contoh nih, pada saat liburan sekolah, teman-teman mau liburan. Terus teman-teman ngobrol bersama keluarganya atau ayah, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Terus kata ayahnya gini, "Kita mau liburan kemana ya?" Terus ibunya bilang, "Kita ke pantai gimana?" Terus adiknya bilang, "Aku gak mau ke pantai, aku sukanya ke mall." Terus kakaknya bilang, "Aku gak mau ke mall atau ke pantai, aku maunya ke kebun binatang." Nah, dari situ kita harus bermusyawarah. Nih kira-kira kita jalan-jalannya kemana ya? Coba kita lihat nih, kalau misalnya di pantai penuh, gimana kalau kita jalan-jalannya ke mall aja? Kita main permainan yang ada di mall. Oke, setuju. Nah, itu artinya bermusyawarah di dalam keluarga. Oke, contoh yang kedua yaitu mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Nah, seperti yang tadi Bu Pani contohkan, tentang menentukan liburan pada saat libur sekolah. Nah, misalnya ayahnya lagi berbicara, teman-teman jangan dulu berbicara, jadi dengarkan dulu pendapat ayahnya ketika sedang berbicara. Bagaimana teman-teman? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya, yaitu penerapan sila kelima. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Isi sila kelima. Apa coba, ada yang tahu nggak? Benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini artinya bermakna kebutuhan pokok masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan pokok wajib dipenuhi untuk seluruh masyarakat secara adil. Jadi menerapkan sila kelima di rumah ini artinya kita terbiasa bersikap adil. Contoh nih yang pertama, misalnya di rumah ada ayam bakar. Nah, berarti seluruh anggota keluarga harus makan ayam bakar. Biar adil, kecuali kalau misalnya salah satu dari anggota keluarganya tidak suka, baru bisa diganti dengan menu lain. Contoh kedua nih, memuji hasil karya anggota keluarga lain. Misalnya nih, mamanya habis masak, teman-teman harus muji. "Wah, masakan mama enak sekali." Gitu. Yang ketiga, menghindari gaya hidup mewah. Nah, kita itu hidup harus sederhana. Gak boleh apa? Gak boleh sombong, gak boleh pamer harta. Harus saling berbagi. Seperti itu.
Nah, itu penjelasan tentang penerapan sila-sila di lingkungan rumah. Oke, kita lanjut tentang pembahasan yang kedua. Oke, yang kedua yaitu penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Sama seperti di rumah, di sekolah juga ada warga sekolah. Di antaranya yaitu ada ibu guru, bapak guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan penjual makanan di kantin atau di luar sekolah. Itu termasuk warga sekolah. Baik, kita jelaskan satu-satu ya tentang penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, kita harus berdoa bersama sebelum belajar. Sudah diterapkan ya di sekolah ya. Yang kedua, memberi kesempatan teman beribadah. Misalnya, kalau misalnya ada teman yang berbeda agama, kita nggak boleh saling ledek. Kita harus memberikan kesempatan kepada temannya untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit meskipun berbeda agama. Nah, ada yang sakit nih temennya, agamanya beda sama kita. Kita harus tetap jenguk. Masih semangat ya? Kita lanjutkan. Sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya nih yang pertama, kita harus menyayangi semua teman tanpa membeda-bedakan antar teman. Jadi kita itu nggak boleh pilih-pilih teman. Kita berteman sama siapa aja. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Yang kedua, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, misalnya temannya ada yang jatuh. Kita harus bantu tolong. Nggak boleh diketawain, oke? Yang ketiga, mengumpulkan sumbangan untuk orang lain yang membutuhkan. Misalnya, ada teman kita yang rumahnya kebakaran nih. Nah, kita itu harus membantu mengumpulkan sumbangan untuk meringankan beban temannya yang sedang terkena musibah. Lanjut, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya nih, bermain dengan semua teman tanpa memandang perbedaan bahasa, suku bangsa, dan budaya. Misal, di kelas kita ada banyak orang Madura. Nah, kita itu gak boleh saling ledek-ledekan. Karena mayoritasnya bahasa Sunda, kita gak boleh ngeledek bahasa lain. Kita itu harus berteman. Contoh kedua yaitu memakai produk dalam negeri saat ke sekolah. Nah, kita itu harus mencintai produk lokal yang ada di Indonesia. Misalnya, beli tas. Terus bilang kalian ke mamahnya, "Mama, kita ke Malaysia yuk beli tas buat ke sekolah." Nah, seharusnya kalian tidak boleh. Kalian beli tasnya yang ada di Indonesia aja. Karena kita itu harus mencintai produk Indonesia. Yang ketiga yaitu membawa bekal makanan tradisional ke sekolah. Nah, misalnya makanan tradisional yang ada di pasar-pasar. Nah, teman-teman boleh tuh bawa ke sekolah. Oke, lanjut yaitu sila keempat. Isinya apa coba? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sila keempat di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan baik, santun, sopan, tidak teriak-teriak. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Sama ya kayak yang tadi di rumah yang udah Bu Pani jelasin. Yang ketiga, menerima hasil diskusi dengan lapang dada. Nah, jadi teman-teman kalau setelah diskusi itu harus saling menerima. Nggak boleh saling menyudutkan antar teman. Misalnya nih, Bu Pani suka nanya ke teman-teman, "Hari ini kita mau baca Asmaul Husna atau enggak ya?" Terus Bu Pani bilang, "Yang angkat tangan yang mau aja." Nah, terus pas dihitung, ternyata yang lebih banyak yang mau. Terus yang nggak mau malah marah. "Ah, Bu Pani mah ya udah aku kan nggak angkat tangan, berarti aku nggak ikut baca." Nah, padahal kan sesuai musyawarah, sesuai diskusi. Yang sedikit harus ikut ke yang banyak. Nah,
Itu salah satu contoh bentuk sila keempat di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kalau di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar bersama teman meraih prestasi. Yang kedua, memuji hasil karya teman. Dan yang terakhir, jajan secukupnya dan tidak berlebihan. Nah, kita bahas satu-satu. Belajar bersama teman meraih prestasi. Di kelas, Bu Pani suka bilang, teman-teman yang sudah boleh bantu temannya yang belum. Tapi tidak dikasih tahu, dibantu saja, diarahkan. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, memuji hasil karya teman. Temennya nih, ada yang suka ngegambar. Teman-teman gak boleh ngeledek, gambaran kamu mah jelek. Gak boleh, kita itu harus memuji karyanya. Wah, bagus sekali karyamu. Nah, itu salah satu bentuk sila kelima di lingkungan sekolah. Yang terakhir, jajan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Nah, Bu Pani di kelas suka bilang, ayo yang hari ini beli mainan. Nah, itu tuh salah satu bentuk kalian gak boleh jajan berlebihan. Jajan secukupnya aja, uangnya juga dipakai secukupnya. Beli makanan biar kalian kenyang. Biasanya kalau beli mainan kan gak kenyang. Akhirnya dibuang aja mainannya karena rusak. Alhamdulillah ya sudah selesai. Jadi kesimpulannya, kita itu sebagai rakyat Indonesia itu harus saling tolong menolong, bantu membantu, saling menyayangi, saling menghargai antar perbedaan, dan harus terbiasa bermusyawarah, harus adil, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Pani. Semoga teman-teman dapat dimengerti ya. Dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.